Oke, jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, hari ini kita mulai pertemuan pertama. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke deh, sebelumnya eh eh, kamu itu domisili mana ya, Dek? Saya dari SMA 2, Kak. Iya, mana? SMA 2 Tangerang saya, Kak. Oh, Tangerang ya? Oh ya, oke oke. Tangerang. Jadi hari pertemuan pertama ini kita mau bahas mungkin beberapa detail-detail materi. Kalau udah ada yang paham-paham, kita lanjut langsung ke soal ya. Iya. Dari awal pertama di SMA itu kan dijelasin ada trigonometri ya, Dek. Eh, Kalau trigonometri itu kamu udah paham sampai mananya nih? Sin, cos, tan gitu udah paham kan? Iya, Kak. Ya, berarti terus sama rumus-rumus kayak ini apa relasi terus aturan sinus kosinus gitu udah oke, udah identitas juga udah bisa. Insya Allah bisa sih, Kak. Oke, kalau gitu coba kita latihan soal. Mana ya? Bentar ya. Kamu ada buku pendamping nggak? Nggak ada sih, Kak. Oh, nggak ada ya. Oke, dari aku sih. Paket. Coba kita bahas paket 5 ini udah dibahas belum? Oh, udah. Bentar. Ini ya, belum. Jadi ini tuh soal-soal dari contoh soal tahun kemarin. Jadi ada yang bikin buku pembahasan STPN gitu, soal-soal penerimaan STPN. Jadi kita coba menyelesaikan soal-soal di sini ya. Oke. Mungkin kita coba beberapa soal dulu dari depan, dari awal. Oke. Nomor satu, ini ada kayak kesebangunan ya, Dek. Ada sudut, ada sisinya juga. Nah, soalnya diketahui segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Titik A itu terletak pada garis perpanjangan CB. Nah, titik A itu di sini. Terus jika P36, nah di sini itu 36. Nah, dan Q 50. Di sini 50. Maka nilai X. Nah, caranya kamu dapat nilai X ini gimana nih? Tahu nggak? Hmm, Sebentar, Kak. Nah, jadi X itu berapa sih gitu? Mungkin saya lupa, Kak. Maksudnya? Gimana ya? Nah, di sini kamu pakai kuncinya apa? Ada segitiga sama kaki. Nah, kalau sama kaki artinya apa? Ada sisi yang sama, ya nggak? Sama. Ya. Karena ada sisi yang sama, satu segitiga itu berapa dek sudutnya? Satu segitiga. 90 derajat. Eh, satu segitiga loh. Itu kalau segitiga siku-siku. Oh, kalau Itu tiga sudut sama kaki. siku-siku. Total satu segitiga itu 180 ya semuanya.
Nah, Oh, karena di sini udah ada satu sudut 50, otomatis dua sudut yang lainnya berapa? 180 dikurangi 50 adalah 130. 10. Ini oleh dua sudut, otomatis kan dibagi dua, berarti berapa? 65, ya kan? 65. Berarti sini 65, sini juga 65. Nah, karena di sini ada pelurus, nah berarti pelurus itu berapa sudutnya? 180. 180 derajat. Ya, dikurangi 65 jadi berapa? 115. Ya, betul. Nah, kalau udah ada 36, udah ada 115, berarti tinggal gimana? 180 dikurangi 10. 115 dikurangi Dikurang 36. 36. Berapa? 180 dikurangi 115 berapa? 55 ya kan? Ya, Nah, 55 kurangi 36 berapa? 9 be. Mas. Oh, maaf, Kak. Itu bukan 55, Kak. Itu 65, Kak. Oh ya, ding. 7 kurangi 1 ya? 6. Iya, Kak. Ya, otomatis di sini 2 ya. Oke, jadi jawabannya 29. Ya, makasih ya koreksinya. Iya. Lanjut. Nah, di sini ada gambar kayak gini deh ya. Perhatikan dulu gambarnya. Nah, kita cari dulu tahu soalnya gimana. Perbandingan keliling pada bidang yang gelap dengan keliling persegi ABCD. Nah, jadi ada keliling yang gelap sama yang besar. Keliling gelap sama keliling ABCD, ya kan? Nah, yang gelap ini keliling itu artinya apa sih, Dek? Eh, Keliling itu semuanya, Kak. Kayak, Yang mana ya? mengelilingi kan? Iya, Kak. Ya, yang mengelilingi. Berarti keliling yang gelap itu berapa? Kalau kami hitung. 10, Kak. 10, yakin? Iya, Kak. Coba Yang kita gelap. hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 deh. Kan yang mengelilingi Oh, 20, ya nggak? iya. Bukan kamu hitung saat per kotaknya, tapi kamu hitung per garisnya ya. Per garisnya ini ada berapa gitu. Kan katanya tadi yang mengelilingi, ya kan? Hmm. Nah, keliling yang gelap 20 dibanding keliling yang persegi ABCD. Kita lihat dulu ABCD ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 kotak. Karena ada 6 kotak, kelilingnya berarti kan 4 kalinya kan? Ini ke Iya. sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya kan? Ada 4 kotak, berarti 4 kali 6. Ya kan? 24. Iya. Nah, di sini kita sederhanakan. Dibagi berapa? 2 ya. Bagi 2 berapa, Dek? 10. 10, Bagi 2. 12. Ya, 12. Berarti berapa? Bagi 2 lagi, yuk. Berapa? 5, 6. Ya, berarti 5 per 6. 6. 5 banding 6 ya. Oke, yang D. Saya. Nah, nomor 3, ini sama deh, kesebangunan. Kita disuruh nyari nilai X-nya itu berapa sih, gitu ya. Nah, di sini ada 98, dan sampingnya itu ada 35, dan total bawahnya semua itu 42. Caranya gimana? Perbandingan ya, pakai perbandingan apa? Segitiga. Jadi kamu pakai segitiga yang kecil sama segitiga yang besar, ya kan? Eh, berarti gimana? Jadi kecil banding besar
kita mulai dulu dari 35 per 98 dibanding berapa? 42. X dulu, kan yang kecil dulu. Ya kan? Oh, X per 42. 42. Nah, kita bagi. Karena sama-sama kanan kiri, berarti boleh dicoret. Seret, seret. Jadi berapa? 98 bagi 42. 21. 2 sama 1. Eh, Hah? sebentar. Sama-sama bagi berapa dulu? Bagi Bagi dua 7, dulu, Kak. langsung. Yang besar berapa? 98 bagi 7 bisa nggak? Bagi Bisa kan? 7. 14. 14. Iya. Nah, 42 bagi 7, 6 ya kan? 6. Iya, Nah, Kak. bagi 2 lagi. Bagi 2 7, bagi 2 3. 3. Nah, tinggal kata kali silang. Ini kali ini berapa? 35 kali 3. 105. Ya, 7 kali X, 7X. 7x. Nah, berarti cari nilai X berapa? 105 dibagi 7. Berapa? 14. 5? 15. Ya, betul. 15. Ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, Oke. Nah, nomor 4. Nah, ini ada total sudut, gampang ya. Satu lingkaran berapa deh sudutnya? satu link. Satu lingkaran Satu. itu berapa? Sudutnya semuanya. Total. Satu lingkaran berapa? Satu bukan sih, Kak? Satu bukan sih, Kak? Iya, maksudnya sudutnya berapa? 360. Ya, betul. 360 ya. Nah, kebetulan di sini ada satu lingkaran, berarti tiga ratus tiga enam ratus enam puluh puluh ditambah. Ini berapa? dua ratus Tiga tujuh per puluh empatnya kan? Atau berapa? Tiga per empatnya itu berarti sembilan dua puluh ratus tambah seratus hmm, delapan puluh. 270. Ya, betul. Berarti berapa ini? 0, 13, 630. Ya kan? Iya, Kak. Nah, di sini adanya pi ya, Dek. Berbentuk apa? Pi. Jadi, kita ubah dari derajat ke pi. Dari derajat ke radian, atau kita sebutnya radian ya kalau pi itu. Caranya gimana? 630 dikali pi per 180. Ini berapa nih? Nolnya coret. Terus 63 itu bisa dibagi berapa? 9 kan? Iya, Kak. Bagi 9 berapa? 7. Ya. Terus 18 bagi 9 2 ya. Berarti 2. 7 per 7 2 per pi. Berarti yang B. Nah, bisa ya. Gampang banget 2. itu ngitung sudut doang. Nah, coba yang ini. 5. Nomor 5 ini udah masuk ke segitiga trigonometri lagi. Nah, coba kamu hitung sin C kalau diketahui A sama B doang. Berarti gimana? Ada udah paham tuh katanya sin cos. Sin cos, sin. Coba dihitung dulu.
Sini, sini, sini. Oh, Bisa, Dek? bingung kan kayaknya Kak? Bingung? Coba ya Iya, kita hitung bareng-bareng. Nah, di sini kan diketahui cos A sama sin B ya. Nah, karena di sini cuma diketahui cos sama sin, nah, kita cari dulu C-nya. Kan di sini cuma diketahui A sama B, berarti kita butuh C. Caranya gimana? Satu segitiga itu kan terdiri dari A, B, dan C ya. iya, Nah, 180. Kalau kita cuma mau nyari C, berarti kita harus pindah AB-nya ke ruas kanan. Iya kan? Nah, di sini karena dia yang ditanyain itu sin, berarti kita pakai sin. Berarti semuanya di depannya ditaruh sin kan? iya. Sin C sama dengan sin A plus B. Nah, berarti sin A plus B rumusnya apa? Hafal belum? Nggak hafal Kak. Oh, aku kira kamu udah hafal tadi. Katanya udah paham yang ini loh. Bentar ya. Materi ini. Nah, ini sin A plus B. Nah, rumus ini ya, rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Sin A plus B itu sin cos kosin ya. Sin cos kosin. Berarti apa? Sin Hmm, A cos B cos A sin B. hmm. Nah, sin A berapa? Belum tahu. Kita cari yuk. Nah, di sini kan tadi A-nya cos. Kalau cos itu apa? Samping per miring, ya kan? Miring. Hmm, Nah, karena udah ada 4 sama 5 berarti ada 3. Nah, terus kalau B itu ada sin, berarti depan per samping. 12 per 13. Nah, karena dia ada 12, 13, berarti satunya berapa? 5 kan? hmm. Iya, 5, 12, 13. Nah, ini triple Pitagoras ya, harus hafal. Berarti sin A berapa? Depan per miring? 3 per 5. hmm, Dikali cos B, berarti 5 per 13. Ditambah cos A, udah diketahui ya. 4 per 5. Dikali sin B. 12 per 13. Yuk kita kali. Berarti 3 kali 5, 15 per 65. 4 kali 12, 48 per 65. hmm. Berarti 48 tambah 15 berapa?
60, 6, 63. ya 63 per 65. B, gitu ya caranya. Oke, coba nomor 6. Bisa nggak? Coba kamu kerjain dulu. Kuadran 2 itu maksudnya apa ya, Kak? Kuadran 2 itu yang ini loh. Nah, ini ya, kuadran. Jadi kuadran 2 itu miliknya si sin, ya. Oh, oh. Jadi yang positif tuh sinnya, lainnya semua minus. Dibahas aja, Kak. Oh, dibahas. Masih bingung kah sin kostan? Iya, Kak. Kakak dia udah bisa tadi. Kita bahas ya. Ya, hapus dulu. Oke, nah kamu jangan hiraukan yang 6 sin kuadrat itu karena itu masuknya nomor 7 ya. Ya, ya, yang ini. Maksudnya nomor 7. Nah, di situ diketahui tan beta ya, itu min sepertiga akar 3. Nah, tan berapa yang nilainya sepertiga akar 3 deh? Tan berapa? Hmm. Kan Berapa? 45, sebentar. Harus hafal ya sudut istimewa sin kostan. Berapa deh? Eh, sa- berapa kan lupa kah saya, Kak? Apa? Lupa kah saya? Lupa. Nah, ya ini benar-benar harus hafal ya, Dek. Eh Sudut istimewa ini kamu harus hafal semuanya. Sin kostan ini. Nah, di sini berapa? Tan 30 itu sepertiga akar 3. Jadi, beta di sini adalah 30. Karena ini tadi kuadran 2, otomatis, dan ini minus,
Nah, berarti ya masuknya 30 ditambah berapa? 90 ya kan? 10. Biar jadi kuadran 2. Ini kan kuadran satu. Kalau ini doang. Nah, 9 tambah 3 adalah 120. Jadi betanya itu 120. Nah, dia yang ditanya ini tuh cos beta. Berarti cos betanya berapa? Cos Kita cari. 120. Cos 120 itu sama dengan cos 180 dikurangi 120. 120. Berapa? 60. Iya, cos 60 berapa? Setengah Setengah. aja. Karena di sini nggak ada, karena ini miss ya, ini harusnya akar tiganya semuanya nggak ada. Nah, kita coret aja sendiri. Jadi jawabannya yang mana? Minus apa plus? Yang plus, Kak. Kenapa plus? Kan tadi di kuadran 2. Kuadran 2 itu miliknya sin. Jadi cosnya minus. Minus. Ya, berarti yang dia. Kayak gitu aja. Nah, nomor 7 sama. Nah, di sini ada persamaan 6 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0. Maka cos X-nya berapa? Nah, cos X. Nah, berarti kita harus tahu X-nya dulu berapa, ya kan? Di sini ada 6 sin kuadrat X min sin X min 1. Nah, sin X-nya ini kita misalkan aja. Ya. Atau kita faktorkan langsung yuk. 6 sin X, enggak 6 ya. 3 sin X min 1 sama 2 sin X min 1. Ini plus ya. Nah, tahu kan ngefaktoring ini? Ini 3 sin X sama dengan min 1. Ini 2 sin X sama dengan 1. Berarti sin X sama dengan min sepertiga. Sin X sama dengan setengah. Ya. Nah, kita udah tahu sinnya. Ya. Sin X itu setengah. Berarti X-nya itu berapa, Dek? Sin yang nilainya setengah. Sin berapa? Satu, Kak. Apa? Sin berapa? Sin- 30. Ya, betul. Berarti X-nya 30. Berarti cos-nya berapa? Setengah akar 3. Tiga. Ya kan? Nah, berarti di sini setengah akar 3 ada banyak ya. Ini sama ini. Nah, kita cari yang sin X sama dengan min sepertiga. Kita buat segitiganya dulu. Sin itu kan depan per miring. Nah, berarti di sini berapa? 9 dikurangi 1. 3 kuadrat kurang 1 kuadrat ya. Berarti akar 8. Akar 8 itu berapa? 2. Eh, 4 kali 2. 2 akar 2 ya. Oh. Nah, berarti kosnya berapa? 2 akar 2 2. per 3. Nah, berarti 2 per 3. Harusnya ini akar 2 ya. Ini minus ya berarti. Yang C. Anggap saja ini akar 2 gitu. Oke. Emang banyak yang miss deh di sini. Soal ini. Nomor 8. Itu ada intervalnya ya. 0 sampai 360. Sin lebih dari setengah. Bila. Jadi ngerjainnya gimana? Sin lebih dari setengah. Nah, sin X ya. Berarti X-nya berapa? 30 kan tadi. Nah, cara nyarinya kita pakai persamaan trigonometri. Jadi gimana rumusnya? X sama dengan 30 plus K kali 360. Nah, 360. Berarti kalau K-nya 0, berarti X-nya 30.
Hanya satu nggak mungkin, karena intervalnya cuma sampai 360. Sekarang yang kedua, X sama dengan 180 kurangi 30 plus K kali 360. Berarti kalau K-nya 0, X-nya berapa? 180 kurangi 30. 60 Kak. Eh, Sini. 150. 150. Nah, berarti berapa ini? 30 sama 150. Berarti Hmm. yang B. Itu aja ya. Persamaan trigonometri gampang. Nah, 9 ini nggak ada jawabannya. Ya. Ini nggak ada jawabannya. Tapi kita harus temukan jawabannya yang sebenarnya berapa. Yuk kita cari. Jadi caranya gini. Ya. Itu kan ada tan 5 itu Ki. Tentukan tan 65. Berarti gimana? Tan 60 plus 5. Karena kita nggak tahu tan 65 itu berapa. Caranya gimana? Ada rumusnya tadi ya. Yang aku liatin tadi di sini. Yang ini ya. Nah, di sini ada tan A plus B. Berarti tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Jadi rumusnya itu deh. Harus dihafal ya. Tan A berarti tan 60 plus tan 5 per 1 min tan A kali tan B. Nah, tan 60 berapa? Ayo, harus hafal. Berapa, Dek? Satu Kak. Salah no. Eh, Itu tahun 45 yang satu. berat. 1,5 Pak. Hmm, enggak. Tan itu enggak ada yang per 2 ya. Berarti sepertiga bukan Kak? Kurang tepat ya, Dek. Jadi tan 60 itu akar 3, bukan ada pernya ya. Oh. Ditambah tan 5 ini udah diketahui ya, Ki per 1 dikurangi akar 3 kali Ki. Berarti jawabannya akar 3 plus Ki per 1 min akar 3 Ki. Di sini nggak usah dirasionalkan, gini nggak apa-apa sebenarnya. Tapi di sini jawabannya nggak ada, jadi kita lingkarin aja. Emang salah ini jawabannya ya. Kalaupun dirasionalkan atau dikatakan sekawan itu bisa, tapi jawabannya nanti tetap beda. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini langsung 16 dulu ya, 15-nya kepotong. BTW. Yuk, ini X-nya nggak ada ya. Maka nilai dari perkalian, nah ini gampang banget. 4x min 8 per X dikali 3x per X min 2. Coba kamu hitung dulu berapa ini. Dikali silang ya Kak? Iya. Eh, bukan dikali silang, tapi bisa dicoret. Kamu coret-coret. 3x per x bukan Kak? Apa? 3x per x. 3x per X. Kurang tepat, coba kamu teliti lagi. Kan itu jawabannya ada 14, 10, 12, 8, 16.
Jadi jawabannya angka. 12. Oke, coba kita. Caranya, ini berarti coret ya. Coret, coret. Nah, ini coret juga karena ini bisa diubah jadi apa? X min 2. Iya, betul. X min 2. Gini ya, 2 kali X min 2. Eh, 4 ya? 4, jadi sini 4. 4 dalam kurung X min 2. Karena ada kesamaan di sini, berarti kita bisa coret. Seret, seret. Nah, berarti ini sisa 4 ya. 4 kali 3, 12. Oke, betul ya. Sip. Nah, coba soal terakhir, soal 17 coba deh. Kamu kerjakan dulu. Ini fungsi komposisi, ya. Fungsi komposisi. G bundaran F, ini mungkin kelas 1 atau kelas 2 dia sana. Dibahas aja, Kak. Ya, nggak paham deh sama fungsi komposisi. Beda jawaban saya, Kak. Oh, beda ya. Oke. Kita bahas. Nah, di situ kan ada ini ya. eh fx min satu, malah yang dicari itu fa1. Nah, berarti gimana sih nyarinya? Padahal yang di situ diketahuinya x. A-nya itu di fungsi gx. Berarti gimana nih? Nah, pertama-tama kita cari dulu fx-nya ya. Biar kita tahu nanti itu kelanjutannya gimana. Cara nyari fa1. Berarti kita butuh pemisalan ya. Jadi di sini misalkan dulu, itu kan x min satu ya di sini. Kita misalkan dulu f x min satu itu A. Nah, berarti kalau kita nyari X, berarti A plus satu. Nah, nah berarti berarti kalau nyari Fx,
Sedia. X-nya dimasukkan A plus 1. Berarti 5 dalam kurung A plus 1 kuadrat ditambah 6 kali A plus 1 dikurangi 6. Kita kalikan 5 dalam kurung. A plus 1 kuadrat gimana nyarinya, Dek? Dikuadratkan gimana? A kuadrat Kuadrat plus 2. plus 2A plus 1. Jangan lupa ya. Plus 6A plus 6 min 6. Nah, ini kita coret aja karena 0. Berarti di sini 5A kuadrat plus 10A plus 5 plus 6A. Yang ada A-nya kita gabungkan. 5A kuadrat plus 16A plus 5. Di sini berarti kita udah ketemu. Kita ganti X-nya ya. Kita ganti menjadi X. Kan tadi cuma permisalan kan? Plus 16X plus 5. Nah, fx-nya udah tahu. Berarti kita tinggal masukkan ke G bundaran F. G bundaran F itu berarti fungsi G-nya dimasukkan ke fx. Berarti A dikalikan 5x kuadrat plus 16x plus 5. Jadi x-nya itu diganti sama ini deh. Ya. Ditambah 1 itu sama dengan min 51. Nah, berarti di sini A kali X-nya. Nah, X-nya itu dimasukin berapa? Satu kan? Nah, berarti kita anggaplah ini satu, ini juga satu. Berarti A kali 5 plus 16 plus 5 plus satu sama dengan min 51. Berarti berapa? 5 tambah 16 tambah 5? 26. Ya, 26A plus satu sama dengan min 51. Berarti 26A sama dengan min 51 min satu. Min 52, ini 26A. Berarti A sama dengan berapa? Min 2. 52 bagi 2. Sip, 2. Berarti jawabannya adalah 2. Oh, yang ditanyain ini ya. F A Min plus 1 2. yang ditanya. Berarti kalau F A plus 1, berarti karena A-nya tadi 2, 2 atau min 2 tadi? Min 2 ya, min 2. Berarti di sini F min 2 plus 1. Min 2 plus 1 berapa? 1. Min Minus. 1, Kak. Ya, F min 1. Berarti kita masukkan, ini kan tadi Fx ya. Nah, kita masukkan min 1 ke ini lagi. Ya, berarti 5 dikali min 1 kuadrat plus 16 kali min 1 plus 5. Berarti 5 kali 1 ya, berarti plus min 16 plus 5. Berapa ini? 10 kurangi 16. 6, Kak. Min 6, Kak. Ya, betul. Jawabannya minus 6. Oke, ketemu ya yang F. Oke, kita udah menyelesaikan tadi materi fungsi komposisi ya. Ini mungkin ada, mungkin enggak, karena nanti setiap anak atau setiap peserta itu nanti soalnya beda-beda, per sesi itu beda, beda sesi beda soal. Ya, jadi kemungkinan kamu sama sesimu sama mungkin, tapi kalau udah beda hari, beda sesi itu beda soalnya. Jadi nanti soalnya beragam dan nggak tahu materi mana yang masuk. Cuma kita tadi udah menyelesaikan fungsi komposisi udah, kesebangunan, terus trigonometri, persamaan trigonometri, sama penjumlahan pengurangan trigonometri udah bisa, sudut, dan ya keliling biasa ya. Ini sama persudutan, sama dia radian sama derajat. Oke, dari pertemuan kita kali ini ada yang ditanyakan, Dek, mungkin? Mungkin yang terakhir tadi, Kak, saya malah dikecilkan. Jadinya agak salah jawabannya. Oh, yang komposisi tadi ya? Iya, Kak. Saya malah dikecilkan. Gimana ya? Kecil kan? Kamu kecil kan jadi gimana, Dek?
Intinya di sini tuh kamu cari dulu fx-nya karena kan di sini fokusnya ini yang udah diketahui itu G bundaran F itu min 51. Otomatis kamu harus cari fx-nya dulu. Karena di sini fx-nya nggak ada, adanya fx min 1. Kamu misalkan x min satunya jadi terserah jadi A, B atau C. Nah, Oh, setelah itu setelah x fx-nya ketemu, kamu masukin G-nya ke fx. Nah, udah ketemu baru soalnya f apa satu bisa dicari. oh. Oh iya, kamu katanya etas akpol ya, Dek? Udah selesai itu? Masih belum, Kak. Masih lanjut. Oh, udah tes tahap pertama apa? Tahap pertama ini Kak, kesehatan dulu, Kak. Oh, kesehatan dulu. Udah lolos itu? Udah, Kak. Oh, alhamdulillah. Terus tahap kedua apa? Psikologi Oh, psikologi. Kapan? udah lulus juga, Kak. Oh, udah lulus. Terus berarti tahap terakhir tinggalan. Iya, Kak. Tahap terakhir ini nanti ada lanjutannya lagi, Kak. Apa? Ya, kemarin hari apa? Saya lupa. Materi, Kak. Oh, tes ya materi Materi. SMA. Oh, iya. Kena. Ya, ya, semoga lolos ya, Dek. Ini kan STM berarti cuma cadangan. Ya, nggak apa-apa ya. Kita belajar Iya. buat cadangan. Oke, mungkin karena udah waktunya kita stop share. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita bisa lanjutkan pembahasan soal tadi itu minggu depan depan ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi bisa berguna bagi eh, masa depan dan semoga bisa mengerjakan tes CPT dengan hasil yang memuaskan. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dek Danang. Selamat istirahat. Selamat bertemu di sesi selanjutnya ya. Dadah. Makasih, Kak. Ya, siap. Silahkan meninggalkan. Okay, guys. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian mendapatkan konten terbaru. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Peace.